Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana keadaannya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, terlebih dahulu dipimpin doa. Untuk ketua kelas silahkan memimpin doa. Duduk, siap, gerak. Hormat, gerak. Gerak. Doa, mulai. Doa selesai. Terima kasih. Anak-anakku, apakah pada hari ini ada yang tidak masuk? Nihil ya? Alhamdulillah kalau begitu. Baik, sebelum pembelajaran Bu Susi mulai, Bu Susi di sini ingin bertanya kepada kalian, apakah pada hari ini kalian sudah membaca suatu berita, mungkin di koran ataupun melihat tayangan berita di televisi? Sudah? Kira-kira berita apa yang sedang aktual saat ini? Gempa di Cianjur. Iya, betul sekali, gempa di Cianjur. Zulka bisa memberikan pendapat tentang terjadinya suatu peristiwa gempa di Cianjur? Ya, gempa di Cianjur itu kan merupakan suatu peristiwa yang terjadi secara natural, peristiwa alam, sehingga bencana tersebut tidak bisa dihindarkan oleh manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Dan mungkin saran yang bisa diberikan adalah kita memohon bantuan dari pemerintah untuk membantu pihak korban yang mengalami gempa tersebut. Iya, bagus sekali ya Zilka ya, telah memberikan tanggapan dan juga saran terhadap peristiwa gempa yang terjadi di Cianjur. Nah, anak-anakku, pada saat ini hari ini kita akan belajar mengenai membuat sebuah pendapat atau tanggapan terhadap suatu peristiwa yang sedang aktual ya. Kita kaitkan dengan pertemuan minggu yang lalu. Masih ingat pembelajaran apa minggu yang lalu? Iya, teks editorial. Pembelajaran hari ini masih berkaitan dengan materi pembelajaran pada minggu lalu, yaitu teks editorial ya. Ada yang masih ingat teks editorial itu apa? Ya, siapa yang mau menjawab? Editorial adalah teks atau pernyataan mengenai fakta dan opini secara singkat, logis, dan menarik yang ditinjau dari segi penulisan. Ya, betul ya. Teks editorial itu merupakan suatu teks yang berisikan fakta atau opini ya. Yang menulis itu siapa? Yang menulis itu redaksi dari sebuah media massa terhadap suatu peristiwa yang sedang aktual, seperti itu ya. Baik anak-anakku, kali ini kita akan belajar menulis teks editorial ya. Saya akan menyajikan sebuah tayangan materi bagaimana cara menulis teks editorial dengan baik. Nah, mengapa kita perlu untuk menulis belajar menulis teks editorial? Mengapa kita perlu untuk belajar menulis teks editorial? Ada yang bisa memberikan jawaban? Mengapa kita harus belajar? Ada yang tahu di sini? Kenapa kita perlu menulis teks editorial? Ya, kita belajar menulis teks editorial karena agar kita bisa menyampaikan sebuah pendapat atau tanggapan secara tertulis, yang mana tanggapan itu bisa berupa saran atau solusi terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Seperti halnya tadi Zilka yang telah memberikan saran atau solusi kepada korban gempa di Cianjur dengan memberikan apa? Bantuan, begitu ya. Kita lihat anak-anakku di sini ada tampilan PPT dengan materi menulis teks editorial. Pembelajaran pada pagi hari ini yaitu berdasarkan kompetensi dasar menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial.
4.6 di situ merancang teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Yang mana untuk KD 3.6 yang menganalisis struktur kebahasaan teks editorial di situ telah kita pelajari pada minggu yang lalu ya. Masih ingat kira-kira apa itu struktur dari teks editorial? Iya, Dira silahkan. Jadi teks editorial sendiri ada 3. Yang pertama ada tesis, adalah merupakan sudut pandang penulis terhadap masalah yang diangkat. Dan yang kedua adalah argumentasi, yaitu bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam suatu tesis. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang, yaitu bagian ini berupa simpulan, saran, atau rekomendasi yang berisi harapan penulis kepada pihak terkait untuk mengatasi persoalan isu tersebut. Iya, terima kasih. Jadi untuk struktur teks editorial itu meliputi apa? Yang pertama tesis, ya. Kemudian yang kedua argumen, dan yang ketiga yaitu penegasan ulang. Ya, ternyata masih ingat ya pembelajaran yang lalu. Kemudian kebahasaan dari teks editorial. Seperti apa kebahasaan dari teks editorial? Iya, Alfit. Pertama adalah menggunakan kalimat retoris, kalimat yang tidak ditujukan untuk menjawab. Yang kedua menggunakan kata populer, yaitu kata-kata yang mudah dipahami oleh banyak orang. Yang ketiga menggunakan kata ganti penunjuk, yaitu untuk menunjukkan waktu, tempat, dan peristiwa. Yang keempat menggunakan konjungsi, yaitu kata untuk menghubungkan kata dengan kata dan lain-lain. Betul sekali. Yang pertama kebahasaan dari teks editorial yaitu menggunakan kalimat retoris. Yang kedua menggunakan kata populer. Yang ketiga menggunakan kata ganti penunjuk, entah itu penunjuk waktu maupun peristiwa. Dan yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi atau kata hubung, ya, seperti itu. Pada hari ini kita akan belajar di poin KD kompetensi dasar 4.6 merancang teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Jadi di sini untuk indikatornya dari kompetensi dasar kalian diharapkan mampu menulis teks editorial berdasarkan kerangka karangan teks editorial ya. Di sini nanti kalian diharapkan dapat menulis sebuah teks editorial berdasarkan kerangka karangan teks editorial ya. Baik, bagaimana untuk merancang teks editorial atau menulis teks editorial dengan baik? Kita lihat di sini. Terlihat jelas ya, apa kurang besar? Jelas. Jelas ya. Masih kurang besar? Yang pertama, bagaimana cara kita merancang teks editorial atau menulis teks editorial? Di situ yang pertama apa? Mungkin bisa dibaca Elisa. Menentukan tema. Iya. Dibantu temannya untuk membacakan. Mungkin bisa dibantu Sania. 1. Menentukan tema. Pilihlah isu yang hendak diangkat menjadi tema teks opini yang akan Anda buat. Isu hendaknya merupakan isu aktual yang sedang berkembang dalam masyarakat. Iya, yang pertama apa? Menentukan tema ya. Harus memilih isu yang hendak diangkat menjadi tema. Temanya berupa apa? Ya, berita yang sedang aktual. Seperti halnya tadi gempa di Cianjur ya. Kemudian yang kedua mungkin bisa dibaca Selfie. Kumpulan data penduduk yang akan memperkuat opini yang sudah disampaikan. Data pendukung berupa fakta-fakta seputar topik yang diangkat akan menilai objektivitas, standar tulisan, dan standar opini. Yang kedua yaitu mengumpulkan data. Ya, data di sini apa? Berupa fakta-fakta yang terdapat dalam suatu peristiwa atau berita tersebut. Yang ketiga bisa dibaca Aura. Menyusun draft teks opini. A. Kemukakan gagasan Anda secara singkat sebagai pembuka teks opini yang dibangun. B. Tulislah pokok-pokok argumentasi yang akan Anda gunakan untuk memperkuat
Iya, terima kasih Aura. Tadi sudah mengumpulkan data. Yang ketiga setelah mengumpulkan data yaitu menyusun draft teks opini ya atau teks editorial di sini. Yang pertama yaitu mengemukakan gagasan ya sebagai pembuka teks opini. Yang kedua yaitu menulis pokok-pokok argumentasi ya yang digunakan untuk memperkuat gagasan tersebut. Yang ketiga apa? Memberikan pernyataan ulang pendapat untuk mempertegas gagasan, begitu ya. Yang keempat mungkin bisa dibaca Rizky. Menulis teks opini secara utuh. Sebuah teks opini memiliki struktur teks pengenalan isu, teks atau tesis, argumentasi, argumen, penegasan ulang atau reiterasi. Ya, terima kasih Rizky yang tadi sudah menyusun draft, sekarang menulis teks opini atau teks editorial secara utuh ya. Di sini berdasarkan apa? Berdasarkan struktur teks editorial seperti halnya kemarin yang sudah saya berikan materi pada minggu yang lalu ya. Dari struktur tersebut terdapat apa? Ada tesis, kemudian argumen dan juga penegasan ulang yang tadi juga sudah diingat kembali oleh teman kita di situ Dira ya tadi ya menjelaskan. Selanjutnya bisa dibaca mungkin Zilka yang kelima. Yang kelima, beri judul yang menarik. Adalah judul yang sesuai dan menarik untuk teks opini Anda. Iya, setelah kalian menyusun teks editorial secara penuh dan utuh, baru kalian memberikan suatu judul yang menarik. Mengapa kita memberikan judul yang menarik? Mengapa kita memberikan judul yang menarik di sini? Karena merupakan kesan pertama ketika orang membaca beritanya. Iya, karena merupakan kesan pertama orang membaca beritanya agar orang itu tertarik ya melihat atau membaca dari teks opini tersebut. Begitu ya. Selanjutnya yaitu yang keenam bisa dibaca. Ya, Mbak mungkin bisa dibaca yang keenam. Menyunting teks opini, lakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap hasil tulisan Anda, baik dari segi penggunaan EYD, isi teks opini maupun strukturnya. Iya, terima kasih. Yang keenam tadi setelah yang kelima tadi memberi judul, yang keenam yaitu menyunting teks opini. Di sini adanya pemeriksaan menyeluruh terhadap hasil tulisan, ya baik itu dari kaidah kebahasaannya sesuai dengan EYD apa tidak, isi teks opininya maupun strukturnya. Seperti itu ya. Jadi kalau minggu pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaannya. Di sini ada pertanyaan, sudah jelas? Sudah jelas ya. Baik. Terima kasih. Kalau sudah jelas, langsung saja untuk hari ini kita akan belajar menulis teks editorial ya, yang mana nanti saya akan membentuk sebuah kelompok dari kalian. Satu kelompok itu terdiri dari 5 anak ya. Bisa dimulai langsung saja berhitung dari angka 1 sampai dengan 5. Jadi nanti 1 dengan 1 berkumpul, 2 dengan 2 berkumpul, dan seterusnya. Paham maksud saya di sini? Paham. Baik, bisa dilakukan. Berhitung. 1. Kalau sudah, silahkan kalian berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing sesuai dengan angkanya ya, 1 dengan 1, 2 dengan 2, silahkan lebih cepat lebih baik.
Sudah? Sudah duduk di tempatnya masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Ini kelompok berapa, Nak? 1. Kelompok 1 mana kelompok 1? Ayo, lebih cepat, lebih baik ya. Kelompok 1. Ayo, Nak. Sudah. Duduk sini ya. Baik, sudah membentuk kelompok ya. Jadi nanti kita akan menulis sebuah teks editorial berdasarkan tayangan berita elektronik yang saya tayangkan dalam bentuk video. Ya, jadi nanti kalian harus konsentrasi ya. Sebelum melihat tayangan video, terlebih dahulu saya akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini satu kelompok saya akan membagikan 1 LKPD. Ini kelompok berapa tadi? Kelompok 1. Oke, ini kelompok berapa? Kelompok 2. Di sini kelompok berapa? 3. Ini kelompok berapa? 4. Kelompok 5 silahkan. Iya. Sudah siap untuk mendengarkan sebuah tayangan berita? Karena butuh konsentrasi, jadi kita ice breaking sebentar, ya. Karena membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi untuk mendengarkan sebuah berita. Di sini nanti tugasnya bisa kalian baca di LKPD. Itu langkahnya yang pertama kalian harus melihat tayangan berita elektronik. Yang mana nanti satu berita itu satu kelompok. Ya. Terus kemudian setelah itu kalian apa? Menuliskan fakta-fakta yang terdapat dalam berita yang kalian lihat. Begitu. Ya. Yang ketiga bagaimana? Yang ketiga apa perintahnya di situ? Iya, menyusun draft teks opini atau membuat kerangkanya. Yang keempat apa? Iya, menulis teks opininya berdasarkan apa? Struktur dan kaidah kebahasaan. Begitu ya? Paham? Iya. Konsentrasi kita ice breaking terlebih dahulu untuk menguji konsentrasi kalian. Perhatikan saya, jika saya melakukan tepuk atas, kalian harus melakukan tepuk bawah, berkebalikan dari saya. Jika saya melakukan tepuk kanan, berarti kalian harus tepuk kiri. Ya, begitu. Sudah paham? Sudah. Oke. Jika nanti ada dari kalian yang tidak konsentrasi, maka dari kalian harus membantu saya ke depan untuk mengambil urutan nomor berita untuk kelompok siapa saja. Begitu. Ya? Oke, baik. Sudah siap? Konsentrasi. Tepuk kanan. Tepuk atas. Tepuk kiri. Iya, sepertinya itu Silvi ya. Sini Silvi. Karena Silvi kurang konsentrasi, jadi Silvi membantu saya untuk mengambilkan nomor urutan berita untuk temannya ya, kelompoknya. Ini untuk kelompok 1 dapat nomor berapa? Nomor 5. Kelompok 1 taruh sini Silvi. Kelompok 2 dapat nomor 1. Ya. Kelompok 3 dapat nomor 2. Kelompok 3 mana? Kelompok 3 dapat nomor 2 ya. Ini Sil. Kelompok 4 dapat nomor 3. Ini yang terakhir? Yang terakhir kelompok 5 Dapat nomor berapa? dapat nomor 4. Iya. Ya, sudah silahkan kembali ke tempat.
Baik, konsentrasi ya. Saya akan memberikan tayangan sebuah berita. Nanti kalian saksikan berdasarkan urutan nomor beritanya masing-masing. Jadi nanti kalian mencatat fakta tersebut. Begitu ya. Sudah siap? Siap.
Iya. Cukup ya dari sini. Itu tadi tayangan berita. Jika kalian masih belum jelas, nanti saya akan membagikan link berita tersebut melalui grup WA. Jadi nanti kalian bisa melihat dari HP ya. Silahkan kalian menggunakan HP kalian. Saya akan mengirimkan link dari berita tersebut dalam grup WA. Sudah masuk ya? Nah, setelah kalian melihat tayangan berita tersebut, kalian harus mencatat fakta-fakta yang ada dalam berita yang kalian lihat. Silahkan mencatat. Diskusikanlah dengan kelompok kalian. Bagaimana kelompok sini mencetak kendala sinyal? Kendala sinyal. Sudah ada beberapa fakta yang ditulis? Oh sudah. Sudah didiskusikan ya? Tidak ada kesulitan? Tidak. Anak-anak, saya sedikit memberitahukan bahwa untuk penilaian ya, selain dari tugas untuk menulis teks editorial, ini nanti saya akan memberikan penilaian sikap. Jadi keaktifan kalian dalam berdiskusi saya masukkan nilai ya. Untuk penilaian yang menulis teks editorial itu sudah ada di dalam LKPD, kalian bisa melihatnya ya. Ada yang tanyakan mungkin kelompok sini ada kendala atau apa, Dira? Saya tanya. Iya. Bu, ini kan ada yang prediksi ketinggian tsunami tersebut melebihi tsunami Aceh pada 26 Desember 2004 lalu. Nah, ini tuh bisa dimasukkan termasuk ke fakta-fakta apa tidak? Yang ini. Iya. Prediksi ketinggian tsunami tersebut melebihi tsunami Aceh pada 26 Desember 2004 lalu, yaitu 30 meter ya. Berarti di sini merupakan prediksi. Kalau prediksi itu apa? Belum termasuk fakta. Berarti ini Bu ya, BMKG menentukan ketinggian tsunami. Soalnya kan sudah ditentukan ketinggian tsunami maksimum bisa mencapai 24. Iya, itu faktanya, boleh ditulis ya. Terima kasih. Ya. Untuk kelompok ini ada kesulitan? Ada yang sudah berapa? Sudah 3. Iya. Sudah 3 ya. Untuk kelompok ini sudah ada berapa fakta? 2. Sudah ditulis?
Ada yang tanyakan? Tidak? Sudah ya? Saya memberikan waktu 15 menit untuk mencatat sebuah fakta-fakta yang terdapat dalam berita yang kalian lihat. Setelah kalian mencatat sebuah fakta yang kalian lihat pada tayangan berita elektronik tadi, untuk sekarang yaitu menyusun draftnya, menyusun draft teks editorial, menyusun kerangkanya. Jadi saya akan membagikan kertas ini, kertas berwarna untuk setiap anak satu. Jadi nanti dalam penyusunan teks editorialnya itu satu anak satu, ya. Tidak lagi berkelompok, karena diskusinya untuk berkelompok itu hanya menemukan fakta-fakta yang ada di dalam berita yang kalian lihat. Silahkan ditulis. Ini kurang? Masih? Sudah cukup? Editorial saya akan memberikan waktu selama 30 menit, ya. Silahkan ditulis.
Waktunya 30 menit ya. Diperhatikan juga untuk waktunya. Untuk nanti hasil dari teks editorialnya bisa kalian kreasi atau kalian bentuk sendiri dengan digunting atau bagaimana, menyesuaikan kertasnya sesuai dengan seberapa panjang yang kalian buat paragrafnya tersebut ya. Untuk hasil teks editorialnya nanti kalian bisa menempel di mading kelas kalian. Sudah sampai mana? Argumen ya ini ya? Iya. Sudah sampai mana? Argumen ya. Ingat batas waktunya ya, hanya 30 menit untuk menulis teks editorialnya. Sudah selesai, Alpit? Sudah. Jika sudah selesai menulis, seperti halnya Alpit di sini masih tersedia kertas, ini bisa digunting ya, jadi nanti bisa dikreasikan bentuknya. Ada yang membawa gunting? Tidak ada yang membawa gunting. Mungkin dari apa? Cutter mungkin bisa untuk dipotong. Diperhatikan ya batas waktunya hanya 30 menit. Segera untuk menyelesaikan. Ada berapa anak yang belum selesai? Angkat tangan. 1, 2. Ayo cepat. Iya, kalau sudah dikumpulkan. Kalau sudah selesai, tolong angkat semuanya pekerjaannya kalau sudah selesai. Diangkat semuanya pekerjaannya sudah selesai. Kelompok ini sudah belum? Diangkat semuanya. Dira belum? Coba diangkat semuanya ya nak, untuk hasilnya coba diangkat semuanya. Saya ingin tahu apakah kalian sudah selesai atau belum. Kelompok ini kelompok 2, silahkan diangkat. Batas waktunya sudah selesai, silahkan diangkat semuanya. Kelompok 1 diangkat, kelompok 2, kelompok 3 diangkat hasil pekerjaannya. Kelompok berapa ini? 4 ya. Kelompok 5? Ya sudah. Jika sudah silahkan ditempel di mading kelas kalian ya. Nanti saya akan memberikan penilaian. Mungkin kalau tidak cukup bisa dikumpulkan ke saya terlebih dahulu untuk yang saya nilai. Kemudian yang lainnya bisa ditempel di mading kelas. Dan nantinya juga saya akan memberikan penilaian. Silahkan ditempel di sini. Ayo yang lainnya. Ayo ditempel. Waktunya sudah habis, silahkan ditempel. Silahkan ditempel di sana.
dikumpulkan ke sini? Ayo, bisa dikumpulkan. Silahkan dikumpulkan di sini ke depan. Semuanya saja. Saya akan menilai. Mungkin Dira bisa membantu mengkoordinir, mengambil satu-satu dari pekerjaan dari temannya. Ini pekerjaan individu ya, tidak perlu diberi kelompok karena kelompoknya tadi hanya berkaitan dengan diskusi kalian. Ini siapa yang tidak diberi nama? Ini siapa tadi? Pekerjaannya siapa tidak diberi nama? Iya, silakan diberi nama dulu. Yang lainnya silakan dikumpulkan ke depan, Nak. Mungkin ini dari temannya siapa ini? Alpit, kemudian ada Khalinda. Ini siapa? Tidak diberi nama. Tolong diberi nama. Ini silahkan ditempel. Mungkin madingnya masih muat, jadi silahkan ditempel. Silahkan ditempel ya. Ini sudah semuanya dikumpulkan ya. Saya lihat ini miliknya Rizky. Ada lagi ini siapa? Amel. Kemudian Ayu Dewi, Rizky. Saya akan memberikan sedikit penilaian ya di sini. Untuk Rizky, tolong diperhatikan. Ada beberapa tulisan yang tidak jelas, jadi untuk tulisannya tolong diperbaiki dan juga tidak boleh banyak coret-coret begitu ya, Nak. Terus kemudian ini miliknya siapa ya? Ayu Dewi. Ayu Dewi, mana Ayu Dewi ya? Iya, Ayu Dewi ini sudah bagus. Ada tesisnya, argumen, dan juga penegasan ulang. Dan bentuk penulisannya sesuai dengan struktur, kaidah kebahasaannya juga sudah sesuai, ya. Dan yang lainnya juga sudah sesuai, ini sesuai dengan kaidah kebahasaan juga. Strukturnya juga sudah tepat, ada tesis dan argumen dan juga penegasan ulang ya. Semuanya sudah bisa untuk menulis teks editorial ya? Bisa. Iya, ini bagus sekali, sudah pekerjaannya sudah bagus, sudah sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Iya, karena waktunya sudah selesai, ya. Untuk pembelajaran hari ini, saya menginginkan ada refleksi dari kalian, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Mungkin bisa memberikan refleksi. Siapa yang ingin memberikan refleksi? Iya, Zilka bisa ke depan, Zilka sini. Silahkan memberikan refleksi apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran ini, manfaatnya apa dalam menulis teks editorial. Ya. Baik teman-teman, refleksi yang bisa kita ambil hari ini tentang materi yaitu teks editorial, di mana teksnya berupa pernyataan mengenai fakta dan opini yang disajikan oleh penulis secara tertulis, singkat, dan logis serta menarik, di mana teks editorial ini terbagi strukturnya menjadi 3, yaitu ada tesis, argumen, dan penegasan ulang dengan manfaat untuk menyampaikan tanggapan penulis supaya tanggapan tersebut dapat disampaikan secara tertulis
Iya. Terima kasih Zilka sudah memberikan refleksi pembelajaran pada hari ini. Silahkan kembali ke tempat duduk. Ya. Ternyata kalian, saya sangat senang sekali ya, ternyata kalian sudah menulis teks editorial dengan baik dan benar sesuai dengan struktur, yang mana strukturnya tadi sudah dijelaskan oleh Zilka, ada tesis, kemudian argumen, dan juga penegasan ulang. Adapun manfaat dari kalian belajar hari ini menulis teks editorial yaitu apa? Memberikan tanggapan atau pendapat yang berupa apa? Solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Seperti itu ya anak-anak. Ya, terima kasih. Untuk materi yang akan datang, pertemuan yang akan datang, kita akan belajar mengenai materi cerpen. Ya, tolong belajar dibaca dulu di rumah untuk persiapan materi yang akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Begitu ya. Sebelum pembelajaran kita akhiri, terlebih dahulu kita akhiri dengan doa untuk ketua kelas. Silahkan untuk memimpin doa. Duduk, siap, gerak. Berbuat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih. Baik, untuk sekarang kalian bisa pulang, hati-hati di jalan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.